Sudah oke? Sip ya? Oke, baik. Ya. Sip ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, hari ini hari Minggu, tanggal 9 bulan Agustus tahun 1926, tahun 2026, mohon maaf, tahun 2026, kami dari Yayasan Sekolah Harapan Ibu Pondok Pinang menyampaikan rilis terkait dengan perkembangan terkini dari penemuan senjata serta respon terhadap berbagai pemberitaan yang berkembang di media. Hari ini yang hadir, saya sendiri Hermawanto. Di sebelah kiri saya ada Bapak Dr. Haji Jan Sofyan Syafi'i, MBI. Beliau adalah salah satu pendiri awal yayasan. Ini baik. Namanya adalah Dr. Haji Jan Sofyan Syafi'i, gitu. Oke, yang kemudian di sebelah kiri lagi ada Pak Dr. Alfon Kurnia Palma, ya, Pak Dr. Alfon Kurnia Palma. Terus sebelah sebelah kanan saya ada Mbak Anissa Ismail. Jadi di situ sudah tertulis. Ini ada sedikit koreksi dari Pak Ian di dalam rilis. Mohon gelarnya tidak usah ditulis katanya, begitu pesannya, pesan dari beliau. Nah, hari ini kami ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua tentang bagaimana sih sejarah yayasan ini berdiri. Filosofi marwah yang ingin didorong, dikembangkan itu kenapa sekolah ini didirikan itu untuk apa. Dan kami juga ingin sampaikan kepada masyarakat bagaimana sih perasaan yang dialami oleh salah satu pendirinya. Kebetulan beliau salah satu yang masih hidup sekarang ini. Karena ya sekolah ini didirikan pada tahun 1979. Jadi usianya sudah cukup lama gitu, sudah 47 tahun usia sekarang ini sekolah. Nah, kami ingin sampaikan itu melalui penutur langsung dari pelaku sejarahnya. Jadi kami mohon kepada Pak Ian untuk menyampaikan cerita tentang bagaimana visi misi awal berdirinya sekolah ini dan bagaimana perasaan Pak Ian tentang keadaan sekolah hari ini yang ditemukan adanya senjata dan lain-lain. Silahkan Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak bahwa saya diberi kesempatan untuk sedikit menjelaskan visi dan misi daripada yayasan yang kita dirikan ini. Dahulu pada waktu tahun 79, saya, yaitu kami berlima, saya sendiri, Pak Mawardi Rifai, Pak Mawardi Labai, selaku Ustadz kami, kemudian Hafiz Dahlan Safri, dan saya, dan Pak Otto Malik, itu putra dari Pak Adam Malik. Awalnya itu dari pengajian. Jadi kami pada waktu itu berguru kepada Pak Ustadz Mawardi Labai. Kemudian beliau katakan bagaimana kalau kita bikin sekolah. Kalau sekolah itu kan kita harus perlu dana, perlu modal. Coba kita ke Pak Adam, kemudian kita sama-sama ke Pak Adam. Sampai di sana diarahkan oleh beliau bahwa beliau selaku wakil presiden pada waktu itu. Dan diarahkan bahwa ada tanah kami di sana di Kebayoran, katanya di Pondok Pinang, nah itu bisa dimanfaatkan. Nah setelah itu mulailah kita buat yayasan itu dengan visi dan misi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Dan kita berkeinginan agar anak-anak bangsa itu dapat betul-betul menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu yang beragama, yang berpendidikan, dan juga mudah-mudahan dapat menjadi pemimpin bangsa kemudian hari. Nah setelah kami berikan pada waktu itu visi dan misi yaitu untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, dan kemudian berjalan waktu sedikit demi sedikit kami mulai membangun, ya sedikit demi sedikit kami mulai membangun. Nah mulailah pada waktu itu 1, 2 terus akhirnya
banyak juga siswa yang kami terima pada waktu itu. Dan pada hari ini, saat ini, hanya saya sendiri yang tinggal sebagai pendiri. Pendiri awal itu kami berlima. Jadi yang berempat itu Ustadz Mawadi Labai, Pak Maudi Rifai, Pak Hari Dahlan Syafri, kemudian Pak Oto Malik, dan hanya saya lah yang masih hidup saat ini. Dan alhamdulillah bahwa masih melihat sekolah yang kita dirikan itu bisa berjalan dengan baik. Memang pada awalnya, pada waktu itu siswa kami itu sampai sempat banyak juga. Mungkin sejumlah kurang lebih sampai 2.500 orang sempat sampai siswa itu. Alhamdulillah mungkin ya sekarang ini mungkin tinggal sekitar 500-an gitu ya. Karena banyak juga sekolah-sekolah lain yang didirikan. Nah, keinginan juga seperti yang tadi diutarakan oleh beliau bahwa bagaimana perasaan kami pada saat ini mendengar adanya masalah yang terjadi di sekolah kita. Memang sangat sedih sekali. Karena apa? Karena betul-betul kita mendirikan sekolah itu betul-betul dengan rasa keinginan untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak bangsa yang soleh dan solehah, dan juga menjadi pemimpin bangsa yang betul-betul menjadi keinginan menjadi tahunan menjadi harapan kita sekalian bangsa Indonesia. Dan juga saya dengar juga adanya hal-hal yang kurang menarik di situ. Di samping ada senjata api juga, kemudian ada soft gun dan lain-lain gitu, dan juga ada juga ditemui juga ya hal yang kurang menarik lah untuk itu diutarakan di sini. Ya seperti misalnya ada beberapa hal yang kurang menarik yang tidak baik untuk sekolah kita sebagai sekolah Islam. Ya mudah-mudahan itu semua bisa diselesaikan dengan cara yang sebaik mungkin. Karena harapan kami ya mudah-mudahan sekolah kita ini dapat kembali sesuai dengan tujuan daripada kami pada waktu itu untuk mendirikannya, yaitu ingin mencetak anak-anak daripada sekolah kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan juga menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari. Jadi kami yakin pula mungkin di antara siswa-siswa itu mungkin ada yang juga sudah menjadi pemimpin saat ini. Ya mudah-mudahan, ya semoga kita semua berkehendak dan berkeinginan agar mudah-mudahan seperti apa yang kami harapkan. Nah kemudian tentunya kami selaku pendiri yang mendirikan sekolah ini merasa bersedih sekali dengan adanya hal seperti ini. Tetapi insya Allah seperti yang tadi saya utarakan, mudah-mudahan semua itu dapat diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita akan kembali kepada tujuan awal daripada kami untuk mendirikannya, yaitu mencetak anak-anak siswa kita ini menjadi anak-anak murid yang soleh dan solehah dan juga gerak menjadi pemimpin bangsa di negeri yang kita cintai ini. Itulah Pak sedikit. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih Pak Yan Sofyan selaku salah satu pendiri. Selanjutnya silakan Pak Alfon Kurnia Palma. Baik, terima kasih teman-teman semua. Pada saat ini mungkin kami ingin menekankan beberapa hal yang perlu diklarifikasi gitu ya, agar tidak adanya simpang siur terkait dengan permasalahan yang pada saat ini. Nah, pertama-tama tidak ada konflik dalam artian pendiri ya yayasan itu sendiri. Itu terbukti pada saat ini sudah ada salah satu pendirinya. Selain dari Bapak Adam Malik, mantan Wapres, dan kemudian juga dengan Bapak Mawardi Labai, beliau, dan kemudian Bapak Suruh yang dituduh kemarin itu. Tapi intinya pada saat ini kita mau bilang bahwa IWD itu hadir dari konflik. Begitu. Tapi pada saat ini tidak ada konflik di antara pendiri itu sendiri. Nah, oleh sebab itu makanya kita ingin mengatakan bahwa visi, misi dari pendiri itu tetap.
bagaimana mencetak dari anak yang soleh sebagai suatu harapan. Itu visinya sebenarnya gitu. Nah, dalam konteks itu makanya patut diduga apakah memang kehadiran orang yang lahir dari konflik itu memang akan mengacu kepada visi dan misi dari pendirian kelembagaan itu. Itu menjadi suatu pertanyaan sebenarnya gitu. Nah, pada saat ini yang perlu dielaborasi adalah bahwa tujuan pada saat ini untuk mengembalikan sebagaimana hitohnya. Nah, kebetulan pada saat itu ditemukanlah sesuatu yang sebenarnya tidak diketahui. Ini yang perlu digarisbawahi gitu kan. Sesuatu yang tidak diketahui itu apa? Ya ini salah satu tentang senjata. Nah, concern kami pada saat ini adalah ini kan sekolah. Karena ini sekolah, kepentingannya itu adalah untuk anak-anak atau the best interest of the child sebenarnya. Bukan malah memasukkan senjata kepada sekolah, ke dalam sekolah. Nah, apabila itu dilakukan, apakah memang itu sesuai dengan visi misi dari seorang pendiri atau seorang pendidik? Enggak juga. Nah, oleh sebab itu makanya ini menjadi suatu catatan penting ke depan, dan ini juga harus menjadi perhatian, tidak hanya oleh aparat penegak hukum, kita dorong, kita support gitu ya, untuk bisa memastikan anak-anak itu bisa belajar dengan aman. Dan kemudian juga itu bisa mendorong dari, ya dalam artian pemerintahan di daerah pada saat ini. Ya kemarin kan gubernur sudah mengatakan tidak boleh yang namanya sekolah ditempatkan senjata. Itu suatu apresiasi kita sebenarnya kepada pemerintahan daerah. Nah seharusnya begitu juga dengan dinas-dinas, dia harus mendukung untuk itu gitu kan. Nah dengan demikian jaminan kepentingan terbaik bagi anak itu bisa terpenuhi. Di samping ada persoalan-persoalan lainnya sebagaimana adanya laporan-laporan kepolisian yang kami duga ada penggelapan dalam jabatan di situ. Dan kemudian juga ada beberapa diduga terkait dengan ada semacam persetujuan secara fiktif di situ. Gitu. Nah ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Bahwa di sini yang melatar belakangi bukan karena adanya perselisihan, bukan, tapi lebih kepada bagaimana memastikan bahwa sekolah ini kembali sesuai dengan hitohnya. Itu aja sebenarnya. Dan kebetulan setelah ini dikembalikan, ditemukanlah beberapa persoalan-persoalan yang kami nilai bertentangan dengan hukum. Patutlah bagi kami untuk mengatakan bahwa ini ada persoalan. Patutlah bagi semua orang untuk mengungkap ini. Patutlah bagi negara untuk memastikan bahwa namanya siswa-siswa itu mendapatkan pendidikan yang aman di situ. Nah, itu satu soal. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan ekstrakurikuler sebagaimana di sini gitu ya. Dapat dikatakan bahwa orang yang mengatakan itu harus membuktikan apakah memang benar yang namanya ketua pembina lama Pak Suryo yang dikatakan waktu itu ya, itu memang sudah mendapatkan persetujuan. Perlu diketahui bahwa ketika itu Pak Suryo sudah berumur 104 ya, 104 tahun. Bukan menafikan kemampuan, tetapi pada saat itu untuk Pak Suryo sendiri ya, untuk memahami, mengetahui dan menyetujui suatu usulan, itu ada persoalan. Ada keterbatasan ketika itu. Nah oleh sebab itu makanya ketika ada yang mengatakan bahwa ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler dan itu sudah disetujui, tolong dibuktikan. Tolong dibuktikan.
Jangan sampai ini menjadi suatu hal-hal yang melegitimasi sesuatu hal yang sebenarnya tidak benar. Gitu. Ini menurut kami jadi penting. Gitu. Jangan mencari alasan-alasan yang sebenarnya tidak ada. Nah dengan demikian makanya tolong itu dibuktikan nantinya. Dan kemudian yang keempat, kami juga ingin mengatakan, perlu disampaikan juga kali ya tentang PJJ itu sekarang ya. Iya sekalian, atau nanti dibacakan. Sekarang aja. Nah atas kondisi itu, pada hari Jumat yang lalu, mungkin ya beberapa teman-teman juga ke sana gitu ya. Orang tua itu meminta kepada sekolah gitu kan. Dan kita semua sebenarnya memiliki concern bahwa untuk menjamin keamanan bagi anak-anak, sementara waktu sekolah itu di PJJ atau pendidikan jarak jauh. Apa tujuannya? Lebih kepada memastikan anak-anak itu belajar secara aman. Nah, seiring dengan ini sebenarnya ya, seiring dengan ini kami sangat mendorong agar aparat kepolisian itu untuk segera bisa melakukan sterilisasi kepada tempat-tempat yang mungkin kami tidak ketahui. Tapi memang secara umum itu sudah diketahui bahwa di mana saja ada persoalan-persoalan, misalnya kemarin kayak contohnya adalah senjata gitu ya. Tapi kita tidak tahu, kami tidak tahu. Ada tempat-tempat yang lain. Nah untuk menjamin dan memberikan kepastian, nah kami mendorong tuh kepada aparat kepolisian, khususnya Polres Jakarta Selatan, Polda, atau Mabes Polri, itu kan terkait dengan keamanan ini sendiri. Terutama yang berkaitan dengan Intelcam. Jangan sampai ini dikait-kaitkan dan kemudian memberikan suatu image yang negatif kepada anak-anak. Itu makanya dari awal kami sangat menjaga agar ini tidak tersangkut dengan anak. Karena yang sangat penting bagi kita pada saat ini adalah bagaimana anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan aman, layak, dan tidak ada ketakutan di ruang-ruang sekolah. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat ini sangat baik sekali ya kalau semisal ke depan dalam jangka waktu proses PJJ ini aparat kepolisian yang memang memiliki kewenangan itu untuk menetralisir, mensterilisasi, karena itu adalah kewenangannya. Itu kan berdasarkan undang-undang kepolisian. Nah, jadi bagi kami sebenarnya pada saat ini ingin mengklarifikasi beberapa hal tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran, agar tidak lagi terjadi suatu hal-hal yang sebenarnya tidak ada tetapi diada-adakan. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan kepada Pak Hermawanto. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yan Sofyan, sampaikan oleh Pak Alfon, itu adalah fakta bahwa betapa mulianya tentang yayasan ini didirikan untuk ikut serta mencerdaskan anak-anak bangsa, agar ke depan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Namun fakta hari ini sudah menunjukkan bahwa ada penyalahgunaan yayasan yang dilakukan oleh IWD yang potensial itu hanyalah untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya. Fakta penemuan senjata adalah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa sekolah telah dijadikan sebagai gudang dari bisnis-bisnis mereka yang kemudian merugikan sekolah, merugikan misi mulia, merugikan marwah pendiriannya. Sehingga patut kami juga ikut bersedih ketika pendiri hadir hari ini menyampaikan kesedihannya dan kami ikut turut prihatin atas fakta tersebut. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, bahwa dari rentetan cerita yang kami juga dapatkan tadi dari Pak Yan Sofyan, bagaimana proses IWD itu masuk ke dalam yayasan,
kemudian ada istrinya juga masuk ke dalam yayasan, kemudian ada kakaknya juga masuk ke dalam yayasan, kami meyakini dan sangat menduga IWD telah secara terstruktur dan sistematis ingin mengambil alih yayasan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya dengan mengabaikan cita-cita luhur pendirian yayasan. Ini yang perlu kami pertegas di forum hari ini. Dan nanti karena ada fakta gitu, ada fakta banyak kerugian yang dialami oleh siswa. Ada banyak kerugian juga yang dialami oleh para guru. Nah, ini yang juga perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Anissa. Terima kasih Bang Wanto. Sedikit penutup aja, intinya kami meminta keseriusan dari pihak kepolisian untuk menindaklanjuti penemuan dan keadaan yang kita temui saat ini. Ada 720 manusia yang kepentingannya sedang kami wakilkan. Itu ada 580 murid, lebih dari setengahnya anak SD. Anak jauh di bawah umur yang memang harus kita wakilkan. Ada juga 140 guru dan tenaga didik yang selama ini ternyata keselamatannya terancam. Kami sungguh menyesali hal ini bisa terjadi. Semoga setelah proses sterilisasi yang insya Allah dilakukan minggu depan, para orang tua murid, para guru dan tenaga didik bisa kembali ke sekolah dengan perasaan yang lebih aman dan tenang. Kami satu lagi perkembangan berikutnya adalah sebagai bentuk keseriusan yayasan untuk menindaklanjuti hal keadaan saat ini adalah kami sudah minta waktu untuk bertemu dengan KPAI besok dan alhamdulillah sudah disambut dengan baik. Kami insya Allah akan bertemu mereka dengan besok. Alasan kami meminta pertemuan ini adalah supaya kita yayasan bisa meminta perlindungan dan juga petunjuk mengenai situasi yang dialami saat ini supaya saat sekolah mengambil langkah yang diambil itu bisa bijak dan terus mengedepankan kepentingan murid didiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak teman-teman sekalian, kalau ada yang mau disampaikan pertanyaan silakan. Ya. Baik, jadi ke KPAI rencananya adalah besok pada hari Senin jam 10 kami sudah ada komunikasi dengan KPAI untuk berada di sana. Dan kami terima kasih seperti tadi sudah disampaikan mendapat respon yang sangat positif. Terkait dengan gubernur, bagaimana komunikasinya? Pak Alfon silakan sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih. Memang kita melihat bahwa ada respon cepat gitu ya dari gubernur terkait dengan ini. Esensinya satu sebenarnya, perkataan dari gubernur bahwa dalam kondisi apapun sekolah dilarang untuk dipergunakan menyimpan senjata. Tegas itu, tegas di situ gitu kan. Ini sebenarnya tidak saja mereduksi tetapi juga membantah gitu kan, yang mengatakan bahwa ya ini kan sudah sepengetahuan di pihak sekolah gitu kan. Nah jadi sekaligus menyatakan bahwa walaupun kalau semisal ada persetujuan karena ada fakta tadi gitu kan bahwa ini ada kakak, ada adik, ada istri gitu kan, bisa saja itu ada persetujuan gitu kan, tapi walaupun bagaimanapun yang namanya sekolah itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan tempat menyimpan senjata. Nah, terkait dengan rencana itu, ya kami sedang berupayakan itu. Saya sudah berupaya untuk menghubungi salah satu staf pribadi dari penghubung antara ini ya Wakil Gubernur dan Gubernur untuk bisa bertemu. Ini sekarang kita sedang mengkonfirmasi apakah dalam waktu dekat bisa bertemu. Permintaan cuma satu sebenarnya, memastikan bahwa yang namanya dinas pendidikan itu melihat ya sekolah, apakah memang walaupun sudah ada senjata
itu proses belajar mengajar itu aman atau tidak gitu. Kan ini ada dua hal yang berbeda. Satu, proses belajar mengajar tetap berlangsung, tetapi ada senjata di dalam. Yang faktanya tidak diketahui oleh pengurus utama yang pada saat ini, kepengurusan pada saat ini gitu ya, ada senjata. Tidak mengetahui gitu kan. Tetapi selama 5 bulan ini atau selama berapa lama yang lalu gitu kan tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang perlu diperjelas agar nanti tidak adanya ketakutan dan kekhawatiran bagi wali murid untuk tetap melanjutkan proses belajar mengajar gitu kan. Seperti dikatakan oleh Mbak Anissa tadi gitu kan, ada sekian jumlah murid, ada sekian jumlah tenaga pendidik, ada sekian jumlah dari kepengurusan yang ada di sana. Ya kalau semisalnya orang tahu, artinya dia bisa berhati-hati. Tapi kalau misalnya orang tidak tahu, mereka tidak tahu akan harus berhati-hati atau tidak gitu kan. Tapi adalah suatu kemujuran tidak terjadi apa-apa. Nah oleh sebab itu makanya permintaan dasar kepada gubernur, ya mungkin dari sini juga kami meminta untuk bisa kepada Pak Gubernur bisa menemui kami nantinya gitu kan, agar bisa menjelaskan gitu kan, ini kondisinya gitu. Dan kemudian untuk ada perwakilan dari Dinas Pendidikan untuk sana untuk melihat sekaligus mendorong kepada aparat berwenang, nama ini adalah kepolisian, untuk segera dan jangka waktu PJJ ini agar tidak tertunda lagi nanti PJJ-nya gitu kan. Ya walaupun PJJ pada saat ini bukan artinya membuat dari aparat penhukum tidak akan bekerja untuk melakukan netralisir dari atau mensterilisasi dari sekolah itu sendiri, agar dengan demikian kalau misalnya sudah pasti anak-anak bisa sekolah lagi. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Pak, kami juga sedang membangun komunikasi dengan Komisi 3 dan Komisi 10 DPR sehubungan dengan hal ini. Semoga segera mendapatkan waktu untuk audiensi. Terima kasih. Ya, jadi kami besok hari Senin besok. Jadi kami ini sudah meminta komunikasi langsung. Ini ada rekaman komunikasinya saya dengan penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan untuk meminta kepolisian segera melakukan sterilisasi. Jadi minggu depan tadi disampaikan sekolah akan PJJ total selama 1 minggu. Untuk apa? Untuk memastikan keamanan dan keselamatan peserta didik di sekolah. Kenapa? Karena masih ada ruangan yang tertutup, masih ada ruangan yang terpolis lain yang kami tidak tahu di dalam isinya apa. Atas dasar itulah kita berkomunikasi kepada kepolisian untuk segera dilakukan sterilisasi. Komunikasi sudah berjalan, alhamdulillah direspon cukup baik oleh Polres, dan beliau mengatakan kami akan berkoordinasi dengan seluruh elemen ahlinya. Jadi ada semua, jadi sampai Densus pun katanya berkomunikasi katanya. Jadi seperti itu dengan seluruh ahlinya. Yang jelas Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan berjanji dengan saya, sudah dikomunikasikan dan tunggu waktunya kami akan lakukan segera. Itu komunikasi dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian kami juga hari Senin besok akan mengirim surat resmi untuk perlindungan hukum kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena kami ini sekolah dasar dan menengah, sehingga kewenangan beliau juga, kewenangan Kementerian Dasar Menengah untuk memberikan perlindungan kepada kami. Tadi disampaikan Komisi 10 DPR RI melalui Pak Lalu, Wakil Ketua Komisi 10 sudah menyatakan beliau sangat serius dan konsen untuk meminta peristiwa ini, senjata yang ada dalam sekolah itu harus segera diselesaikan dengan tuntas dan memastikan bahwa peserta didik itu aman, proses belajar mengajar itu berjalan dengan lancar tanpa ada kekhawatiran apapun. Dan beliau akan meminta kepada seluruh aparat untuk segera melakukan tindakan-tindakan seperlunya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian dari perkembangan hari ini. Jadi selama 1 minggu ke depan, hari Senin sampai hari Jumat, tanggal 10 sampai tanggal 14 Agustus, sekolah dilaksanakan dengan cara PJJ atau daring. Itu keputusan demi kepentingan terbaik anak, demi kepentingan terbaik peserta didik. Itu saja dari kami rekan-rekan semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak IWD,
mohon ruangannya dibuka karena kami akan gunakan untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan sekolah. Satu kali surat kami dikirim ternyata tidak berbalas. Kami kirim surat yang kedua, ternyata juga tidak berbalas. Sampai akhirnya kita meminta surat yang ketiga. Kita kasih batas waktu. Kalau tanggal 10 bulan Juli Anda tidak membuka ruangan itu, maka kami yang akan membukanya. Akhirnya terjadilah kesepakatan. Tanggal 10 itu ruangan akan dibuka karena mereka akan mengambil barang-barang. Jadi saya perlu tegaskan, kalau kami punya akses terhadap ruangan tersebut, kalau kunci itu ada di tangan kami nggak perlu minta izin untuk masuk. Kami nggak perlu berkirim surat untuk membuka ruangan itu. Jadi kalau ada narasi yang menyatakan bahwa 5 bulan tidak punya akses dan ruangan dikuasai oleh pihak pengelola sekolah yang baru, maka saya harus mengatakan bahwa narasi itu tidak benar. Yang benar adalah ruangan-ruangan itu kuncinya dipegang oleh Pak IWD dan kawan-kawan. Termasuk ruangan yang kemarin ditemukan senjata pada tanggal 5 bulan Agustus. Termasuk juga sekarang masih ada ruangan bagian keuangan, tapi itu tidak di polis lain, karena itu data-data keuangan saja. Jadi sampai hari ini kami memang mengelola sekolah, tapi masih ada beberapa ruangan yang kami tidak bisa membuka karena data kunci, karena kunci itu dipegang sama Pak IWD dan kawan-kawan. Jadi seperti itu. Pada tanggal 10 bulan Juli, ruangan itu tidak didobrak. Yang membuka ruangan itu adalah stafnya Pak IWD. Jadi yang membuka ruangan itu stafnya Pak IWD. Gitu. Ruangan dibuka sama dia, kemudian kami bersama-sama masuk. Begitu ceritanya. Jadi kalau kami punya akses masuk ruangan, kami nggak perlu berkirim surat. Dan kami nggak perlu bersepakat untuk dibuka pada malam hari, pada sore hari, mohon maaf. Itu intinya seperti itu. Jadi yang membuka ruangan pada tanggal 10 adalah stafnya Pak IWD. Ya. Kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa kami memang selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan, dengan rekan-rekan Polri dan juga dengan rekan-rekan TNI. Karena faktanya juga ada gejala-gejala yang berbahaya terhadap keamanan dan ketertiban sekolah. Jadi dari situlah kami berkoordinasi dengan aparat yang ada di wilayah. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau sekarang totalnya itu ada 2 ruangan yang masih di polis lain, gitu ya, jadi di polis lain. Tapi kalau ruangan ada satu lagi ruangan yang tidak di polis lain, tapi itu ruangan yang bagian keuangan yang isinya kelihatan kalau dari luar dari kaca itu data-data buku-buku saja. Ya, betul. Ya. Memimpin yayasan, apakah tidak ada intervensi dari pemilih sebelumnya untuk periode tersebut? Karena ini kan sudah terlihat dia memasukkan ya datanya seperti itu. Dan terus yang ketiga, untuk IWD sendiri ini posisinya sekarang seperti apa dan apakah masih berhubungan dengan pendirian sebenarnya? Baik, jadi dalam data pada tahun 2008, IWD memang masuk menjadi bagian dari yayasan. Namun ketika masuk menjadi pembina dan membawa istri dan kakaknya, yang kemudian kami meyakini itu adalah patut kami duga telah terstruktur dan sistematis untuk menguasai yayasan, data-data itu sedang kami teliti lebih detail. Karena kami harus jujur juga menyatakan hampir semua data dipegang sama dia. Ya, itulah faktanya. Kunci saja dibawa sama dia.
Dokumen-dokumen sekolah juga masih berada di tangan dia. Kami sudah meminta secara resmi untuk diserahkan kepada sekolah, itu pun dia sampai sekarang belum menyerahkannya. Jadi seperti itu. Bagaimana kemudian tentang komunikasi di antara IWD dengan para pendiri yang dulu? Kalau sepengetahuan kami, informasi dari para pendiri tidak pernah ada komunikasi lagi, termasuk dengan Pak Yan Sofyan, itu tidak ada komunikasi, karena beliau adalah pendiri. Terus bagaimana kemudian selama proses berjalan, pembina itu, gitu ya, pembina itu selama ini kan faktanya hanya datang seringkali ketika rapat saja, jadi tidak punya akses lebih banyak dalam operasional sehari-hari. Dan itulah yang kemudian di rapat pembina juga pada ujung akhir, pada tahun-tahun akhir ini, pembina itu kan kakak dan istrinya IWD. Jadi semua keputusan IWD hampir semua disetujui oleh mereka. Jadi itulah kondisi yang kemudian membuat problem di sekolah yayasan ini dan ada indikasi penyalahgunaan terus terjadi semakin hari seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya. Kita masih telah lebih jauh karena ada banyak sekali dokumennya, kan 15 tahun beliau berada di sekolah. Gitu ya. Kenapa mesti harus 1 minggu Pak untuk mengeksekusi polisi sterilisasinya ini Pak? Untuk memberikan kepastian tentang PJJ-nya berapa lama dan memberikan kepastian kepada aparat kepolisian untuk melakukan sterilisasi. Karena kan kita belum mendapat kepastian hari Senin, Selasa, Rabu atau Kamis dan Jumat. Kan gitu. Kita kasih waktu dulu selama 1 pekan agar kepolisian melakukan sterilisasi dan selama proses itu maka biar pasti juga anak didik silahkan belajar melalui PJJ atau jarak jauh secara daring. Itu aja teman-teman. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.